Ya, saya jadi ikut pening ya pagi ini ya. Nggak apa-apa, sekali-kali jamaah ikut pening serening. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kenapa suka kritis sekali? Sebenarnya nggak kritis. Jadi sebenarnya gini, saya itu panjang kehidupan bukan bernegara, memahami tentang bela negara, gitu ya. Nah, kami atau saya dulu belajar bukan dari posisi yang umum. Jadi kami belajar dari threat analysis. Jadi orang di dalam sehari, di dalam menganalisa itu ada yang berdasarkan dari sisi optimis, sisi realistis gitu ya. Orang seperti saya ini berangkat dari threat analysis, selalu lihat dari skenario terburuk. Kalau hal terburuk bisa kita handle, maka yang bagus mah nggak usah wayahe ngono gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, karena itu saya melihat beberapa tahun ini menggunakan pendekatannya optimis. Saya cuma bilang sekali-sekali melihat dari sisi threat analysis dan diselesaikan ya threat analisisnya. Nah, saya merasa beberapa keputusan, pendapat pribadi nih, beberapa keputusan itu arahnya ancaman, gitu. Jadi ya kita mengingatkan saja, bukannya harus memaksakan kehendak, mengingatkan saja bahwa kalau begini rupiah 17.000 nih, gitu. Pendekatannya, pemahamannya begini. Kalau keputusan kebijakan luar negerinya begini, negara ini akan begini, gitu, dan lain sebagainya. Jadi saya cuman mengkritisi itu tidak semua bagian. Yang saya kritisi biasanya masalah ekonomi. Dan dunia saya yang tahu banyak adalah dunia oil and gas. Jadi dua itu, tapi ujung-ujungnya tetap ekonomi gitu ya. Jadi punten, kadang-kadang saya malah pengen, ayo duduk, ini loh muscle knowledge-nya gitu ya. Ya. Itu tuh ada ilmunya gitu, menganalisa atau ilmu perasaan atau penerawangan atau apa gitu. Nggak ada. Jadi ilmu di dalam threat analysis itu selalu melihat adalah bagaimana tindakan itu membuat negara itu utuh. Jadi kita ingin negara kita NKRI ini utuh. Misalnya nih ya, di Departemen Pertahanan harusnya ada divisi yang namanya Badan Intelijen Pertahanan atau BIP. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Defense Intelligence Agency. Di Indonesia ini tidak punya BIP, Badan Intelijen Pertahanan. Berbeda dengan BAIS, di mana dia lebih ke militer, berbeda dengan BIN, di mana dia adalah tool untuk intelijen bernegara, tapi defense, pertahanan harusnya ada. Nah, usul-usulan seperti begini terkadang membuat kebijakan-kebijakan karena tidak ada pendekatan dari kacamata pertahanan. Jadi kadang-kadang misalnya kehadiran tenaga kerja asing itu positif atau negatif? Itu menimbulkan polemik tanpa ada keputusan-keputusan strategik dari kacamata intelijen pertahanan. Toto masuk, pendapat beberapa pejabat ini aman, tapi orang seperti saya bilang enggak gitu ya. Nah, ya karena saya menganalisanya dari Badan Intelijen Pertahanan. Jadi sendi-sendi bernegara itu harusnya lengkap. Di mana saat ini pendapat saya adalah Ipolexos Budhankam, ideologi politik sosial ekonomi budaya pertahanan dan keamanan ini 70%-nya politik. Di Indonesia terlalu berpolitik gitu. Ini harusnya balance. Ada 7 pilar bernegara itu harusnya balance. Ya sepertujuh juga politik itu harusnya. Gitulah kira-kira. Ya, saya jadi ikut pening ya pagi ini ya. Nggak apa-apa, sekali-kali jamaah ikut pening serening. Nah, tetapi memang sengaja mengajak Mas Wowi ini ngobrol supaya banyak input-input baru dari berbagai pihak.